Gokil gokil. Setelah berbulan-bulan lamanya menunggu, akhirnya ada juga nih update dari seri Swallowed Star yang tepat diupdate pada tanggal 8 Juni 2022. Dan ada sedikit fakta menarik nih. Jadi tanggal 8 Juni ini bertepatan juga sama ulang tahun Lo Feng loh. Wih, happy birthday bro. Dan sebelum masuk ke alurnya, akan ada sedikit klarifikasi dulu nih dari admin terkait video sebelumnya. Jadi yang udah diculik Lo Feng itu kemarin ternyata jantung Willow 1000 tahun, bukan yang 10.000 tahun. Karena sempat ada sedikit miss di bagian translate-nya yang bikin kita salah paham. Kalau jantung Willow 10.000 tahun sendiri masih ada di pohonnya gitu. Dan kita akan langsung masuk saja ke alurnya. 可惜我不是这棵柳树王的对手。我们的地位必将撼动整个战神体系。这次要请领主必须出手了。Masih berlokasi di dalam pulau berkabut, tempat yang menyimpan sejuta misteri di dalamnya, dan tempat di mana tanaman-tanaman yang menjadi liar akibat bermutasi hidup di dalamnya, sehingga tidak ada satupun monster liar yang berani singgah di pulau tersebut. Seusai berhasil menculik jantung Willow 1000 tahun yang disebut-sebut sebagai benda yang cukup bernilai di dalam istana Dewa Perang yang ia dapatkan setelah menyuliknya dari Liao beserta kawanannya, Lo Feng juga berhasil kabur dalam pengejaran dengan menggali dan terus menggali jauh ke bawah tanah. Cara ini juga sangat terbukti ampuh untuk menghindari Katlan yang tingkat kultivasinya lebih kuat dari Lo Feng itu sendiri. Setelah menggali cukup dalam dengan posisinya yang kira-kira berada di kedalaman 3 km dari atas permukaan tanah, ia pun kini tiba di gua bawah tanah yang misterius, serta terdapat sungai yang tepat menjadi tempatnya untuk mendarat. Dan kemudian ia pun terbawa arus, terhanyut bersama dengan jantung Willow 1000 tahun dalam kondisi yang kelelahan. Sedikit penjelasan tentang basis kekuatan yang dimiliki Katlan. Sama seperti Lo Feng yang merupakan master mental spiritual, Katlan yang dijuluki dengan sebutan iblis ilusi saat ini berada di tingkat dewa perang puncak atau tingkat tinggi dalam hal kekuatan fisik. Sedangkan kekuatan mental spiritualnya sendiri berada di tingkat dewa perang menengah. Dan bila kedua kekuatan tersebut disatukan, tentu ia merupakan seorang praktisi yang sangat mengerikan. Bila mengingat patriark keluarga Bolinas pun tidak berani menentangnya. Dan kemudian kita akan langsung dialihkan ke tempat di mana Liao bersama kawanannya berada. Setelah kehilangan jantung Willow 1000 tahun yang sudah susah payah untuk didapatkan, Katlan yang terlihat nampak sangat emosi mengecam Liao akibat dirinya lalai sebab ia tidak memberitahukan kepadanya bahwa masih terdapat seorang praktisi lain selain mereka di pulau tersebut. Apalagi orang itu juga seorang master mental seperti dirinya dan levelnya pun di tingkat dewa perang. Tapi sebelum Liao mendapatkan hukuman yang lebih serius dari ini, ia pun beralasan bahwasannya orang itu alias Lo Feng ia pikir sudah tewas dilahap oleh monster yang terdapat di bawah danau. Itulah sebabnya ia tidak memberitahukan keberadaannya. Mendengar nama Lo Feng yang sempat melejit karena menggegerkan dunia dengan prestasi yang ia raih di camp pelatihan elit sebelumnya, tidak heran jika Katlan sedikit mengenalnya. Sebagai seorang master mental seperti Lo Feng, Liao juga mengira apabila Katlan pasti bisa mengejar dan menangkapnya. Tapi tentunya itu takkan semudah apa yang ia pikirkan, karena Lo Feng sendiri kabur dengan menggali jauh ke bawah tanah. Namun tiba-tiba saja Katlan berhenti sejenak. Di saat ia mengingat Lo Feng ini berasal dari aula bela diri Jixian. Dan itulah yang menjadi alasan mengapa dia sangat berani mengambil resiko mencuri jantung Willow 1000 tahun dari mereka. Yang artinya dia sudah memanggil bala bantuan dari aula bela diri untuk datang ke pulau berkabut ini. Karena itulah ia akan menghentikan aksi pengejarannya terhadap Lo Feng dan akan lebih berfokus untuk sesegera mungkin mengumpulkan jantung Willow yang masih tersisa dan kemudian langsung pergi sebelum kedatangan orang-orang dari aula bela diri Jixian. Sementara itu, Lo Feng yang hanyut terbawa arus sungai akhirnya keluar dari air. Setelah melihat-lihat situasi di sekitarnya, ia pun bertanya-tanya mengapa bisa ada sungai bawah tanah di sana. Selain itu, arus dari sungai itu juga nampak tidak normal. Sambil berkeliling di sekitar gua, ia juga mendapati tidak ada bau busuk yang berasal dari mayat-mayat monster maupun monster itu sendiri yang berada di tepian sungai. Begitu pula monster yang berada di dalam air pun tidak ia jumpai.
Rasa penasarannya pun semakin bertambah dengan kemanakah aliran sungai ini akan berhilir. Tapi rasa penasarannya ini tidaklah terlalu penting, karena yang terpenting saat ini adalah tujuannya yang berniat untuk menyerap esensi dari jantung Willow berumur 1000 tahun. Tapi sebelum itu, ia harus memastikan terlebih dahulu jika tidak terdapat monster yang bisa saja mengganggunya pada tahap proses penyerapan jantung Willow tersebut. Sambil meletakkan peralatan tempurnya, Lao Feng pun berpikir, sebenarnya menurut peraturan yang diberikan Aula Bela Diri Jixian, ia harus melaporkan harta yang ia temukan terlebih dahulu dan kemudian menyerahkannya. Lalu ia bisa mengkonsumsi sebagian harta yang diberikan oleh mereka. Namun situasi kali ini berbeda, sebab jika Lao Feng kabur dan pergi dari pulau ini, kemungkinan besar keberadaannya akan langsung terdeteksi oleh Katlan yang merupakan master mental tingkat dewa perang. Karena sama seperti Lao Feng, ia juga mempunyai keahlian persepsi yang dapat mendeteksi makhluk hidup dalam jangkauan radius tertentu. Dan bila Lao Feng ditemukan olehnya, maka bisa dipastikan tidak hanya kehilangan jantung Willow 1000 tahunnya saja, tapi ia juga akan segera kehilangan nyawanya. Sebab itulah, tidak ada pilihan lain lagi selain menyerap jantung Willow tersebut untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, dan itu akan menjadi pilihan yang paling bijak. Syukur-syukur dengan mengkonsumsi benda tersebut, Lao Feng bisa naik ke tingkat puncak dewa perang, atau bahkan menjadi eksistensi yang melampaui dewa perang. Karena Lao Feng sendiri belum mengetahui tata cara mengkonsumsi jantung Willow ini, ia pun menghubungi operator bagian informasi di Aula Bela Diri Jixian untuk menanyakan bagaimanakah cara menggunakan jantung Willow 1000 tahun secara tepat. Sampai akhirnya didapati jika diperhatikan lebih detail, pada bagian permukaan yang dimiliki jantung Willow ini terdapat semacam cangkang, di mana cangkang tersebut terbilang keras serta terdapat pula cairan esensi di dalamnya. Dan cara menggunakannya adalah dengan menusuk cangkang tersebut dengan menggunakan benda tajam dan kemudian ambil cairan esensinya untuk diminum. Setelah mengkonsumsi cairan esensi ini, si pengkonsumsi akan mendapatkan perasaan nyaman di dalam tubuh mereka. Sedangkan lonjakan dari kekuatan yang didapatkan itu bervariasi dan tergantung penggunanya, di mana hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan darah naga yang diserap oleh Lao Feng sebelumnya. Karena dalam proses penyerapannya, darah naga memberikan rasa sakit yang luar biasa di dalam tubuh penggunanya. Dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, Lao Feng belum bisa menghabisi Liao yang mengenakan armor dewa hitam di tubuhnya. Pada saat Liao dan Finina mengadakan sayembara untuk bisa menangkap Lao Feng, adalah hari di mana Lao Feng tidak pernah sekalipun menghilangkan rasa waspada terhadap sekelilingnya. Tapi apakah yang akan terjadi setelah dirinya menyerap jantung Willow 1000 tahun ini? Dengan kekuatan mentalnya, benda itu pun dibuat melayang. Di saat yang sama pula, dilepaskanlah pisau terbang yang langsung terdaratkan. Cairan esensi yang mulai mengalir dari dalamnya tidak ia lewatkan setetes pun. Dan langsung dilayangkan ke dalam mulutnya dalam satu kali tegukan. Esensi dari jantung Willow yang terus mengalir ke dalam kerongkongannya memberikan rasa nyaman. Getaran-getaran yang terjadi di dalam tubuhnya menunjukkan bahwa ketahanan fisiknya mulai mengalami peningkatan. Selain itu, ia juga merasakan peningkatan dari kekuatan mentalnya secara drastis yang terus naik mengikuti batasan dalam kekuatan ketahanan fisiknya. Tak terhitung berapa sel-sel di tubuh Lao Feng yang terus mengalami perubahan sehingga peningkatan dalam ketahanan fisiknya pun terus naik selangkah demi selangkah. Hingga akhirnya ledakan yang terjadi di dalam alam bawah sadarnya pun mengakhiri proses transformasinya kali ini, di mana proses yang terjadi hanya memakan waktu 30 menit saja. Setengah jam yang lalu Katlan dan yang lainnya masih berada di atas Lao Feng, tapi sekarang ia pun lantas melayangkan tinju secara acak untuk mengukur seberapa banyak kekuatan yang ia dapatkan. Dan dari tinju tersebut, Lao Feng merasakan jika saat ini setidaknya ketahanan fisiknya berada di tingkat dewa perang menengah. Tapi itu masih samar-samar dan dibutuhkan alat penguji untuk mengetahui secara pastinya. Tapi ada satu hal yang bisa ia pastikan sebagai master mental spiritual. Ia yakin 100% bahwa dirinya kini sudah menjadi master mental yang berada di puncak dewa perang. Awalnya ia sempat pesimis sebab banyak master spiritual yang hanya bisa mencapai level jenderal tingkat tinggi dan dewa perang awal saja, dan kemudian berhenti naik di tingkat itu.
di mana basis dari kekuatan mereka yang terhenti hanya bisa ditingkatkan dengan apa yang disebut dengan cahaya laten. Tapi sekarang, Lao Feng seakan-akan memiliki lautan pengetahuan yang luas dan tak ada habisnya. Kekuatan mentalnya bagaikan galaksi yang tak berujung, yang sangat kuat dengan perasaan yang ia rasakan sungguh sangat luar biasa. Setelah mengalami peningkatan yang signifikan setelah membilas tubuhnya dengan air sungai, kini Lao Feng tanpa ragu sedikit pun akan beranjak kembali ke atas permukaan demi membalaskan dendam yang masih belum tertuntaskan. Setelah berada di atas permukaan, Lao Feng pun mengaktifkan kekuatan spiritual pendeteksinya untuk melihat sejauh mana perkembangan yang dialami oleh Liao beserta gerombolannya dan juga posisi di mana mereka saat itu. Sambil melangkah secara diam-diam, Lao Feng mendapati jika ke-9 pohon willow yang terdapat di sana masih belum ditumbangkan sebab mereka fokus menghabisi Raja Willow berusia 10.000 tahun terlebih dahulu. Sementara Keita si beruang melakukan pengawasan karena takutnya Lao Feng tiba-tiba kembali muncul dan menculik jantung Willow lagi. Dengan situasi 6 tombak dan 10 belati milik Katlan tertancap di tubuh Raja Pohon Willow, dan bila itu tersangkut di cabang Willow lagi maka akan sulit untuk mencabutnya. Katlan yang menyadari jika mereka tidak mempunyai banyak waktu yang tersisa sebelum orang-orang dari Aula Bela Diri Jixian tiba, kembali menginstruksikan seusai menebang Raja Pohon Willow, mereka juga harus cepat-cepat menghabisi sisanya sebelum terlambat. Pertarungan yang terlihat pun begitu menggelora, di mana para pengguna armor Dewa Hitam ini masih mencari-cari kesempatan untuk bisa menyerang. Tapi di saat Katlan mencabut semua senjatanya dari tubuh Raja Willow dengan telekinesisnya, arah dari pertempuran semakin didominasi oleh sang iblis ilusi ini. Sedangkan semakin banyak cabang yang mereka potong, maka akan semakin lemah pula, serta pergerakan cabang-cabang tersebut akan semakin melambat. Serangan intens ke tubuh Raja Willow yang dilepaskan Katlan membuat sang Raja Willow mengeluarkan cairan-cairan yang mengalir dari dalam tubuhnya. Cairan tersebut juga menandakan apabila pohon Willow sedang berada dalam kondisi kritis dan hanya tinggal selangkah lagi untuk dapat menumbangkannya. Menyadari jika Raja Willow akan segera koit, rentetan serangan yang membabi buta pun didaratkan secara bersamaan oleh mereka. Sedangkan serangan eksekusinya diberikan kepada Keita si beruang yang masih berada dalam kondisi primanya. Hingga akhirnya Raja Pohon Willow tersebut pun dapat ditumbangkan setelah puluhan kali melakukan percobaan. Itu upaya yang cukup sulit. Katlan juga menginstruksikan kepada mereka semua untuk segera menemukan jantung Willow 10.000 tahun dengan semangat. Sementara itu Lao Feng yang berada di kejauhan berniat untuk memulai aksinya. Meskipun bala bantuan dari Aula Bela Diri Jixian belum datang, itu tidaklah masalah. Karena dengan kekuatannya yang kini telah meningkat dengan pesat, ini akan menjadi momen terbaik untuk menguji kekuatannya. Di tengah-tengah pencarian jantung Willow 10.000 tahun, dari arah lain, Katlan merasakan bahwa kehadiran seseorang. Dan ya, itu adalah Lao Feng yang sambil tersenyum, ia pun berjalan secara perlahan sambil menyeret-nyeret pedangnya. Berbeda dari sebelumnya yang bergerak secara diam-diam, kini Lao Feng malah keluar secara terang-terangan. Menyaksikan kemunculan Lao Feng di hadapan mereka, Katlan menganggap perbuatan yang dilakukan sang MC kali ini benar-benar bodoh. Padahal jika ia terus bersembunyi di dalam tanah seperti semut, maka Katlan sendiri pun takkan bisa menangkapnya. Tapi cibiran-cibirannya langsung dibalas dengan sedikit reaksi Lao Feng yang terlihat sangat berani.
Katlan pun kembali bertanya apakah keberanian Lao Feng ini muncul karena ia sudah menyerap jantung Willow 1000 tahun, ataukah ia sudah naik menjadi master mental dewa perang tingkat tinggi. Di saat itu pula Ivan menyela dengan mengatakan tidak mungkin Lao Feng bisa menjadi master mental dewa perang tingkat tinggi, karena itu sangat langka dan hanya segelintir orang saja yang mampu berada di level tersebut. Tapi di sini Lao Feng malah bergerak dengan cepat melewati mereka sambil mengucapkan terima kasih karena telah membantunya menebang Raja Pohon Willow. Di mana kata-kata tersebut langsung menyulut api amarah Katlan dan yang lainnya yang juga mengawali pertempuran Lao Feng versus everybody. Pertarungan yang ditunjukkan Lao Feng pun sangat brutal, di mana dirinya dapat dengan mudah menghempaskan satu demi satu tubuh Keita, Ivan, begitu pula dengan Liao dengan menggunakan pukulan seberat 3 juta kilogramnya yang langsung meremukkan tulang leher berikut organ dalam Liao. Menyaksikan betapa kuatnya Lao Feng saat ini, Katlan pun mulai yakin apabila Lao Feng kini sudah menjadi seorang master mental tingkat tinggi, dan kemudian ia juga harus merasakan perihnya serangan Lao Feng. Sedangkan untuk serangan penutup, Lao Feng menggunakan kekuatan mental telekinesisnya untuk menggerakkan batang Raja Willow yang kemudian ia hujamkan kepada mereka, tapi semuanya belum tewas. Dari kepulan asap debu yang bertebaran di udara muncul pula jantung Willow 10.000 tahun dan kini didapatkan oleh Lao Feng. Di sisi lain, Liao yang nampak terlihat masih ingin lanjut lantas dihentikan oleh Katlan yang sepertinya menyadari bahwa kekuatan Lao Feng kini sudah bukan tandingan mereka semua. Dan cerita pun berakhir lagi seru-serunya.